Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, semuanya. Perkenalkan, nama saya Dendra Zilfian Alatar dari kelas CE 0702 dengan NIM 10102400039 dan dosen saya Dr. Ubaidillah Umar SSTMT. Saya dari Prodi Teknik Komputer dan Fakultas Teknik Elektro dari Telkom University Surabaya. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek UAS individu saya untuk mata kuliah pengolahan sinyal waktu dan kontinu berdasarkan digit terakhir NIM saya yaitu 9. Topik yang saya dapatkan adalah sistem order 2 atau respon impulse. Parameter yang saya gunakan dihitung dari dua digit terakhir NIM saya, A di 3 dan B 9, sehingga didapatkan amplitudo komponen pertama dan amplitudo kedua. Nah, ini hasil tugas saya. Yang pertama ada identitas saya dan mahasiswa penentu parameter. Nah, ini isi dari amplitudo sinyal pertama, amplitudo sinyal kedua, frekuensi sinyal pertama, frekuensi sinyal kedua, dan damping ratio dasar dan frekuensi alam sistem. Yang pertama, terus yang kedua ada bentuk sinyal dan sistem yang dianalisis. Sinyal komponen dasar dua buah sinyal sinusoidal periodik dengan parameter kontinu. XI T sama dengan A sin 2 theta IT sama dengan 1,9 sin 30 alfa MT. Nah, yang kedua ada operasi sinyal input. Sinyal input gabungan yang dimasukkan ke dalam sistem dikonstruksi melalui 3 tahapan operasi kontinu. Nah, ini operasinya ada 3. Nah, yang ketiga ada sistem order 2, di mana ada fungsi transfer. Standar sistem waktu kontinu didefinisikan sebagai, ini rumusnya. Yang ketiga ada dasar teori singkat. Dasar teori singkat ini saya ada 2. Di sini ada operasi sinyal kontinu. Penjumlahan berfungsi menggabungkan 2 frekuensi yang berbeda menjadi sinyal kompleks multisional. Pergeseran waktu sejauh T-shift menunda datangnya sinyal tanpa merusak bentuk asli gelombang. Yang kedua ada karakteristik sistem order 2 berdasarkan nilai damping ratio. Perilaku respon transient sistem waktu kontinu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Nah, ini ada 3 jenis yang karakteristik sistem order 2-nya. Nah, di sini ada yang keempat ada perhitungan teori. Nah, perhitungan teori persamaan analitik sinyal terproses. Yang kedua ada analisis fungsi transfer system. Yang ketiga ada pole zero system, menghitung akar-akar penyebut pole menggunakan rumus kuadratik. Oke, yang kelima ada kode simulasi. Kita geser dulu. Nah, di sini untuk kode simulasi saya menjelaskan. Saya di sini memakai Google Colab. Di sini saya menggunakan Python dan Google Colab. Kode ini saya buat terpadu dalam satu sel menggunakan fungsi objek bernama jalankan simulasi. Fungsi ini menerima input nilai damping ratio, zeta pergeseran waktu, dan skala amplitudo. Di dalam fungsi ini saya membuat kode ini. Yang pertama saya membangkitkan 2 sinyal sinus komponen dasar. Yang kedua ada sinyal tersebut. Kemudian yang ketiga ada tahapan operasi sinyal.
Nah, tiga-tiganya itu dijumlahkan menjadi sinyal komposit, digeser waktunya, dan dikalikan faktor skala terakhir. Nah, sinyal ini terproses diumpahkan ke sistem LTI orde 2 menggunakan fungsi signal. Oke, kita start dulu kodenya. Oke, sudah berhasil. Ini ada hasilnya ada di bawah. Nah, ini ada analisis komparasi operasi sinyal dan respons sistem orde 2 dengan NIM saya 101102400039. Yang pertama ada skenario 1 X1 dan ampere 1,9. Terus yang keduanya masih di bagian 1 X2T ampere 08 dan penjumlahan X1T ditambah X2T. Yang ketiga ada input shift 0,3 skala 0,3S dan skala 1,0X. Output Y T sama dengan 0,5 underdamped. Yang kedua ada skenario 2. Ini ampere dan skenario 3 ada ini. Nah, di bagian analisis grafik ini baris yang 1 sama 2 itu adalah sinyal sinus komponen dasar dengan amplitudo 1,9 dan 0,8. Komponen dasar dan 0,8 sesuai parameter NIM saya. Nah, yang baris ketiga ini adalah hasil penjumlahan sinyal. Bentuknya menjadi gelombang kompleks dan musional karena penggabungan dua frekuensi yang berbeda. Di baris 4 ada menunjukkan efek shifting dan scrolling di skenario 1 di kolom 1. Di kolom 1 delay-nya itu mencapai 0,3 detik dengan skala normal, dan di skenario 2 sinyalnya itu lebih delay. Delay-nya itu lama, mencapai 0,6 detik, dan di amplitudenya itu mengecil setengahnya. Di skenario 3 ini sinyal itu langsung aktif tanpa adanya delay, tapi amplitudenya menguat 2 kali lipat. Nah, pada skenario 1 ini Z 0,05 0,65. Sistem berada pada kondisi underdamped. Output baru aktif setelah 0,3 detik. Mengikuti inputnya sempat ada osilasi transit awal, tetapi cepat meluruh menuju kondisi stabil mengikuti pola dasar sinyal input. Oke, segitu saja untuk analisis dan penjelasan kode program. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, lanjut ke sini lagi. Oh, cukup banyak ya. Nah, ini grafiknya. Oke, di yang keenam ada tabel perbandingan teori dan simulasi. Nah, amplitudo di sini mempunyai A1 sama dengan 1,9 dan komponennya itu A2 dan 0,8. Simulasinya tetap sama. Dan analisisnya di sini grafik sinyal komponen X1T dan X2T di semua kolom memuncak nilai di x-axis yang sama. Yang kedua ada frekuensi sinyal. Nah, ini
Yang ketiga ada respon output. Yang keempat ada tunda waktu shift. Oke, kita lanjut aja. Yang ketujuh ada tabel perbandingan antara skenario. Nah, skenario di sini ada skenario 1 dan skenario 2. Skenario 1 di sini 0,5 shift sama dengan 0,3 S skalanya 1,0 X. Hasil grafik tergeser sejauh 0,3 S. Respon sistem berresolusi wajar lalu stabil. Analisis singkat. Kondisi fisik dasar berdasarkan parameter NIM, sistem bertindak sebagai filter peredam dinamis. Nah, ini skenario 2-nya. Sila 1,50, save 0,6 S skala 0,5 kali. Grafiknya bergeser, analisisnya mengalami kondisi. Dan di sini juga ada skenario 3. Nah, ini dia. Oke, yang ke-8 ada pertanyaan refleksi wajibnya. Yang pertama ada mengapa topik tersebut penting dalam pengolahan sinyal waktu kontinu? Jawabannya pemodelan komponen fisik real di dunia nyata seperti sirkuit elektronik LLC dan motor. Nah, berbasis sistem order 2 kontinu memahami interaksi manipulasi sinyal masukan terhadap parameter internal penting untuk menjaga kestabilan perangkat. Yang kedua, ada parameter mana yang paling mempengaruhi bentuk sinyal atau respon sistem? Jawabannya itu nilai damping rasio. Perubahan kecil pada parameter ini menunjukkan batas kritis adalah transient fisis, yaitu apakah output akan berwujud osilasi meluruh atau landai. Nah, kesimpulannya dari atas sampai sini sampai bawah, kesimpulan yang saya buat adalah analisis sinyal waktu kontinu dan perancang sistem order 2 berbasis parameter NIM 10.11.02.44.00.39 telah berhasil disimulasikan melalui Google Lab. Eksperimen lintas 3 skenario secara empiris membuktikan bahwa modifikasi redaman serta operasi sinyal kontinu, penskalaan dan pergeseran waktu memegang peranan krusial dan berbanding lurus terhadap perubahan bentuk profil grafik keluaran transient system. Oke, yang terakhir ada AI usage logs. Jadi penggunaan AI selama saya membuat tugas project ini. Saya memakai tugas Gemini yang saya cari peroman kode dari membuat grafik itu. Tadinya itu kodenya itu dipisah-pisah menjadi satu, menjadi 3 skenario. Akhirnya saya meminta untuk semuanya digabung menjadi satu. Bagian apa yang digunakan? Saya menggunakan bagian struktur fungsi gabungan ISIM dan pembagian matriks subplots 5 sama 3. Bagian yang dikoreksi, saya mengubah tipe teks string biasa menjadi raw, string R output pada bagian judul plot set title. Alasan teknisnya menghilangkan pesan peringatan syntax warning pada compiler Python akibat pembacaan karakter simbol matematika LaTeX. Segitu saja penjelasan project individu saya tentang sistem order 2 atau respon impulse. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.